Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini yaitu mengenai bagaimana cara jin berubah rupa. Jadi bagaimana cara jin itu berubah rupa. Jadi Al-Qadi Abu Ya'la Muhammad bin Husain bin Farah berkata, sebenarnya setan-setan itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah wujud mereka. Sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah wujud mereka dan meniru bentuk lain. Tetapi mereka hanya diajarkan Allah Subhanahu wa taala beberapa kalimat dan beberapa amalan. Jadi mereka punya semacam jurus lagi ya, kalimat amalan. Semacam jurus lah gitu ya, atau semacam ilmu lah. Jika mereka mengamalkannya dan mengucapkan kalimat tersebut, Allah akan mengubah wujudnya ke bentuk yang lain. Bisa dikatakan bahwa kemampuan setan atau jin untuk merubah wujud terjadi jika ia mengucapkan kalimat-kalimat ataupun mengamalkan amalan-amalan tersebut. Jadi ada amalannya sehingga mereka bisa berubah wujud. Kalau di manusia tuh ya ada ilmunya lah gitu ya, ada semacam ilmu yang dikuasainya sehingga mereka bisa berubah wujud. Jika diucapkan amalannya, maka dia akan berubah wujud atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan merubah dirinya menyerupai bentuk makhluk lain sebagaimana yang sering kita ketahui. Sedangkan kalau dia sendiri yang ingin mengubah wujudnya, maka hal ini merupakan sesuatu yang mustahil. Jadi dia berubah wujud itu bukan dengan kekuatannya sendiri, itu mustahil. Tapi atas izin Allah SWT. Jadi gitu ya. Karena proses perubahan wujud dari satu bentuk ke bentuk yang lain bisa terjadi setelah ia menghancurkan dirinya dan mencerai-beraikan anggota tubuhnya, dan jika wujudnya hancur dia akan mati. Ini adalah pendapat yang sangat baik tetapi masih memerlukan dalil. Barangkali hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah bisa menjadi dalil pendapat ini. Yaitu bahwa ada sosok jin yang muncul di hadapan Umar bin Khattab, maka beliau berkata, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengubah dirinya dari wujud aslinya, tetapi mereka memiliki tukang sihir untuk menyihirnya agar bisa berubah wujud. Sebagaimana tukang sihir yang ada di tengah-tengah manusia. Jadi di bangsa jin juga ada tukang sihir. Jika kalian melihat hal itu, hendaklah kalian mengumandangkan azan. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan sanad hadis ini sahih. Ibnu Abid Dunya juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai jin atau hantu. Beliau bersabda mereka adalah ahli sihir dari kalangan jin. Tetapi sanad hadis ini dhaif ya, karena di dalam sanadnya terdapat cacat. Dan hal ini tidak menafikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada ramalan musibah dengan fenomena binatang, dan tidak ada hantu. Karena di dalam hadis ini beliau SAW tidak menafikan keberadaan hantu atau jin atau setan, tetapi yang beliau nafikan adalah mitos bangsa Arab yang meyakini bahwa hantu atau jin setan dapat menyesatkan manusia. Jadi Imam Nawawi berkata, jumhur ulama mengatakan dahulu orang-orang Arab menganggap bahwa padang-padang yang kosong terdapat hantu-hantu dari jenis setan. Hantu-hantu tersebut memperlihatkan pemandangan yang tidak sebenarnya kepada manusia dan menjadikan matanya melihat warna yang berbeda. Lalu hantu-hantu dan jin-jin tersebut menyesatkan jalan, kemudian membinasakan mereka. Nabi Muhammad SAW menghapus kepercayaan tersebut. Ulama yang lain berpendapat maksud hadis ini bukanlah menafikan keberadaan hantu dan setan, tapi menghapus kepercayaan orang-orang Arab yang meyakini bahwa hantu-hantu dan setan-setan itu berwujud dalam bermacam-macam bentuk dan menipu daya. Para ulama tersebut berkata maksud daripada tidak ada hantu adalah bahwa hantu tidak dapat menyesatkan siapapun. Dia berkata pendapat ini dikuatkan oleh hadis lainnya, la ghaula walakinnas su'a. Tidak ada hantu tapi ada as-su'ala. As-su'ala ya. Para ulama menjelaskan as-su'ala adalah ahli sihir dari bangsa jin. Maksudnya di kalangan jin juga terdapat ahli sihir yang bisa menipu daya dan menghipnotis. Ini namanya as-su'ala. Kalangan penyihir dari bangsa jin. Mereka inilah yang bisa merubah bentuk, merubah wujud. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa hantu itu tidak ada dengan alasan hadis Jabir itu lemah, tidak bisa diterima meski ia berhujah bahwa di dalam hadis ini terdapat periwayatan bernama Abu Zubair yang terkenal sebagai mudallis atau penipu.
Ya, jadi memang Abu Zubair memang mudalis, tapi dia memberikan penjelasan yang menunjukkan bahwa ia benar-benar mendengar hadis ini ini pada Torik tanggal periwayatan yang keempat menurut Imam Muslim, maka anggapan keterlisannya sirna. Dengan begitu hadis ini sahih, segala puji bagi Allah. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Sa'ib Maulah, hamba yang dimerdekakan, Hisham bin Zahrah, bahwa dia berkata, saya pernah masuk hendak menemui Abu Said Al-Khudri. Ternyata saya dapati beliau sedang melaksanakan sholat. Saya pun duduk menunggunya hingga dia selesai menjalankan sholatnya. Tiba-tiba saya mendengarkan suara gerakan dari bawah tempat tidur yang ada di rumahnya, yang ternyata adalah ular. Maka saya pun berdiri untuk membunuhnya. Abu Said pun memberi isyarat kepadaku untuk duduk. Setelah ular itu pergi, Abu Said menunjuk sebuah rumah di daerah itu. Dia berkata, apakah kamu melihat rumah itu? Saya berkata, iya. Dia berkata, dahulu pernah rumah ini dihuni oleh seorang pemuda yang baru saja menikah. Lalu dia ikut serta bersama Rasulullah menuju medan perang di perang Khandak. Ketika Rasulullah bersama pemuda itu, tiba-tiba ia minta izin kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, perkenankan saya untuk menunaikan janji yang saya buat dengan istri saya. Maka Rasulullah memberi izin kepadanya. Beliau berkata, bawalah senjatamu, karena aku khawatir kalau Bani Quraisyah bertindak jahat kepadamu. Pemuda itu pun pergi menyupai istrinya. Ternyata ia mendapatkan istrinya sedang berdiri di tengah-tengah pintu rumahnya. Maka dia berniat untuk menikam istrinya dengan tombaknya karena terbakar rasa cemburu, karena dia menganggap istrinya telah berselingkuh. Maka istrinya berkata, jangan tergesa-gesa, masuklah dulu ke dalam rumahmu dan lihatlah apa yang ada di dalamnya. Pemuda ini pun masuk. Tiba-tiba dia melihat seekor ular berbaring di atas kasurnya. Maka pemuda ini mengarahkan tombaknya kepada ular itu dan menikam ular itu. Lalu ia keluar rumah dan menegakkan tombaknya di dalam rumah dalam keadaan ular tertancap di atasnya. Ular itu pun bergerak ke sana kemari di atas tombak sampai mati. Namun pemuda itu tiba-tiba juga tersungkur meninggal. Mati ya. Tidak ada yang mengetahui siapa yang lebih dahulu menemui ajal, si pemuda itukah atau ular itukah. Peristiwa ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, sesungguhnya di kota Madinah terdapat jin-jin dalam bentuk ular yang sudah masuk Islam. Jika kalian melihat kawanan mereka ini, biarkanlah mereka selama 3 hari. Tetapi jika mereka menampakkan diri setelah 3 hari, maka bunuhlah, karena itu adalah setan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.